Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Mama Risa, channel YouTube untuk berbagi tutorial seputar pendidikan dan tutorial lainnya. Hai para sahabat TOEFL fighter, Bapak Ibu sekalian maupun adik-adik mahasiswa dan SMA yang sedang berjuang dalam meraih skor tertinggi TOEFL, baik untuk pendidikan profesional guru maupun mengejar beasiswa bagi para mahasiswa dan juga adik-adik SMA sekalian. Materi adjective clause yang saya bahas kali ini adalah lanjutan dari materi adjective clause sebelumnya yang Bapak Ibu maupun adik-adik mahasiswa dapat mengunduhnya atau dapat mempelajarinya di link yang saya sudah tuliskan di deskripsi box di bawah ini. Langsung saja kita mulai. Using who, whom, and that in adjective clause. Jadi bagaimana penggunaan who, whom, dan that in adjective clause. Kita lihat contohnya. The man is friendly. He lives next to me. Di sini adalah clause yang pertama dan ini adalah clause yang kedua. Clause yang kedua akan menjelaskan clause yang pertama, yaitu the man. The man is friendly. Laki-laki itu ramah. Siapa sih laki-laki yang ramah itu? Oh, dia yang tinggal di sebelahku, gitu. Jadi clause yang kedua ini menjelaskan the man. Bagaimana cara kita menggabungkan the man is friendly dan he lives next to me ini dalam kalimat adjective clause? Maka kita lihat the man ini dijelaskan oleh he. He di clause yang kedua kedudukannya sebagai subjek. Maka he ini kita ganti who atau juga bisa kita ganti that. Jadi saya ulangi, ketika di clause yang kedua yang merujuk untuk menerangkan clause yang pertama itu apa, kita sudah tahu bahwa statusnya adalah subjek dan kita bisa menggantinya dengan who dan juga that. Sehingga ketika kita menyambungnya akan menjadi the man who lives next to me is friendly. Nah, jadi the man who lives next to me ini merupakan clause yang kedua. Kenapa kok clause yang kedua diletakkan setelah the man? Karena dalam adjective clause itu peraturannya, adjective clause who lives next to me ini wajib diletakkan setelah noun yang akan dijelaskan. Jadi walaupun di clause yang pertama the man is friendly, kita tidak boleh mengatakan the man is friendly who lives next to me. Karena ketika ini menjadi adjective clause who lives next to me harus diletakkan setelah noun yang dijelaskan yaitu the man. Nah, contoh yang ketiga, the man that lives next to me is friendly. Jadi kita sudah menjelaskannya bahwa he ini bisa diganti dengan who dan that. Makanya ini bisa diganti dengan the man who lives next to me is friendly atau the man that lives next to me is friendly. Dan kedua contoh ini maknanya sama. Selanjutnya ada contoh yang berbeda. The man was friendly, I met him. Jika contoh yang pertama, clause yang kedua ini yang menjelaskan the man adalah he yang statusnya sebagai subjek. Di contoh yang kedua ini, clause yang kedua yang berupa him yang akan menjelaskan the man ini statusnya sebagai objek. I met him, subject, verb, object. Him ini merujuk pada the man. Nah, ketika yang kita gunakan adalah objek, maka bisa diganti dengan whom dan juga that. Ketika disambung akan menjadi the man whom I met
was friendly. Jadi kita sudah membuat pembahasan di pelajaran sebelumnya bahwa walaupun di clause kedua yang akan kita jadikan sebagai adjective clause ini merupakan objek yang posisinya ada di belakang verb, tapi ketika menjadi adjective clause maka whom sama that yang merupakan pengganti dari objek ini akan ada di depan ya, penandanya whom sama that. Sehingga the man whom I met was friendly. Dan sama halnya dengan yang di atas, adjective clause harus diletakkan setelah noun. The man whom I met baru was friendly-nya taruh di sini. Dan juga bisa menggunakan the man that I met was friendly. Bisa menggunakan whom, bisa menggunakan that, atau the man I met was friendly. Atau kita tidak menggunakan apapun di sini. Jadi untuk adjective clause sebagai objek ya, maka bisa tidak menggunakan whom atau that. Kita bisa menggunakan ini. Kita bisa di omitted gitu. Jadi kita mengatakan the man I met was friendly itu juga bisa tanpa adanya whom dan that ketika posisinya sebagai objek. Selain who, that bisa digunakan sebagai subjek dalam adjective clause. Jadi selain who, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa untuk menggantikan subjek yang berupa person itu menggunakan who, namun kita juga menggunakan that itu juga bisa. B dan C memiliki arti yang sama. Subject pronoun tidak bisa dihilangkan. Nah, jadi untuk subject pronoun dalam adjective clause itu tidak bisa dihilangkan. Jadi misalnya kita mengatakan the man lives next to me is friendly. Jadi langsung aja ya, the man, kemudian tidak ada adjective clause-nya di sini, tidak ada who atau that-nya, langsung lives itu salah. Karena ketika berfungsi sebagai subjek, maka harus ada who atau that-nya. Yang benar adalah the man who atau that lives next to me is friendly. Jadi diingat Bapak Ibu sekalian, ketika adjective clause itu berfungsi sebagai subjek, maka harus ada penanda who atau that-nya, tidak boleh dihilangkan. Kita lanjut ke sini, selain whom, that bisa digunakan sebagai objek dalam adjective clause. Jadi that itu bisa keduanya. Bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. E dan F mempunyai arti yang sama, yaitu the man whom I met was friendly sama the man that I met was friendly memiliki arti yang sama. Objek pronoun bisa dihilangkan dalam adjective clause. E, F, G mempunyai arti yang sama. Jadi yang ini yang dimaksud dihilangkan. Jadi kita bisa mengatakan the man I met was friendly. Ingat, yang bisa dihilangkan adalah ketika berfungsi sebagai objek. In G, simbol ini ya artinya tidak ditulis dalam adjective clause. Jadi langsung saja Bapak Ibu atau adik-adik sekalian mengatakan the man I met was friendly. Jadi untuk objek, saya ulangi sekali lagi, boleh tidak menggunakan whom atau that, melainkan langsung saja gitu. The man I met was friendly. Hanya untuk objek saja. Terkadang dalam percakapan sehari-hari, who sering digunakan meskipun dalam objek pronoun dalam adjective clause. Jadi dalam percakapan ya, bukan dalam tulisan, orang Barat atau orang Inggris itu walaupun sebagai pengganti objek mereka lebih mengatakan who daripada whom. Jadi whom itu digunakan ketika di very formal English atau di tulisan gitu. Jadi mereka akan menggunakan whom ketika mereka berbicara dalam keadaan formal maupun dalam tulisan. Sedangkan dalam konversasi biasa, walaupun adjective clause itu menggantikan posisi objek, mereka lebih suka menggunakan who. Jadi itu ya informasinya. Nah, sekarang kita lanjut ke exercise. Complete the sentences using who, whom, and that. Write 0 if the pronoun can be omitted. Jadi kita akan melengkapi blank word ini dengan who ketika
itu berupa subjek ya, atau whom ketika berupa objek, and that kalau that ini bisa keduanya, bisa subjek atau objek, atau zero itu ketika berfungsi sebagai objek ya. Kita lihat contohnya. The woman bla 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 I met last night was interesting. Jadi seperti di pembahasan sebelumnya bahwa kita lihat ya bahwa ketika adjective clause ini berfungsi sebagai subjek di sini maka biasanya akan diikuti oleh verb. Namun ketika adjective clause ini berfungsi sebagai objek maka akan diikuti oleh subjek gitu, akan diikuti oleh pronoun. Jadi kuncinya adalah ketika adjective clause itu berupa subjek maka diikuti oleh verb, akan subjek verb seperti itu. Namun ketika posisinya sebagai objek maka diikuti oleh subjek atau pronoun seperti itu. Sehingga kita bisa langsung menentukan nih apakah menggunakan who atau whom. Kalau setelah blank word itu ada verb, maka kita menggunakan who. Kalau setelah blank word itu ada subjek, maka kita menggunakan whom. Seperti itu ya. Nah, di sini setelah blank word ada I, ada subjek. Jadi otomatis ini berfungsi sebagai objek. Adjective clause di sini berfungsi sebagai objek, sehingga jawabannya kita menggunakan whom atau that, karena that bisa keduanya, dan zero karena zero itu hanya untuk yang objek. Contoh yang kedua, the and bla 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 answered the phone was polite. Ini ada terusannya ya, tapi ini typo ya, saya salah ketik. Jadi misalnya ini the police gitu ya. The police bla 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 answered the phone was polite. Nah, ketika kita tahu bahwa setelah blank word ini disusul oleh verb answered, maka secara otomatis kita tahu bahwa noun clause di sini berfungsi sebagai subjek. Ketika subjek, kita akan memilih who dan that, dan zero tidak bisa kita pilih karena zero merupakan untuk objek ya. Sekarang seperti biasa, silahkan Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa untuk memikirkan jawabannya terlebih dahulu sebelum saya bahas. Soal nomor 3, the people bla 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 Nadia is visiting live on Elm Street. Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah whom, that, zero. Karena setelah blank word ini disusul oleh subjek ya, Nadia, maka adjective clause di sini adalah berfungsi sebagai objek dan jawabannya adalah whom, that, sama zero. Soal nomor 4, the students bla 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 came to class late, missed the quiz. Silahkan dijawab. Jawabannya adalah who atau that. Kita tahu bahwa setelah blank word ini disusul oleh verb, sehingga kita tahu bahwa adjective clause ini berfungsi sebagai subjek, maka menggunakan who ataupun that. Soal nomor 5, the man bla 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 married my mother is now my stepfather. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah who or that. Karena setelah blank word ini disusul oleh verb, maka adjective clause ini berfungsi sebagai subjek, sehingga digunakan who ataupun that. Soal nomor 6, the man bla 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 my mother married is now my stepfather. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah whom, that, ataupun zero. Kenapa? Karena setelah blank word ini disusul oleh subjek my mother. Sehingga adjective clause di sini berfungsi sebagai objek dan bisa menggunakan whom, that, ataupun zero. Soal nomor 7, do you know the boy bla 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 is talking to Anita? Silahkan dijawab terlebih dahulu.
Jawabannya adalah who or that. Kenapa? Karena setelah blank word ini disusul oleh verb is talking, sehingga posisi adjective clause di sini adalah sebagai subjek, sehingga menggunakan who ataupun that. Soal selanjutnya, I've become good friends with several of the people blah 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 I met in my English class last year. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah whom, that, dan zero. Kita lihat setelah blank word ini disusul oleh I yang merupakan subject pronoun. Nah, sehingga kita tahu bahwa di sini adjective clause-nya berfungsi sebagai objek, sehingga jawaban yang paling tepat adalah menggunakan whom, that, ataupun zero. Soal nomor 9. The woman blah 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 I saw in the park was feeding the pigeons. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah whom, that, dan zero. Karena setelah blank word ini disusul oleh subjek I, maka adjective clause di sini berfungsi sebagai objek, dan jawaban yang paling tepat adalah karena setelah blank word ini ada subjek I, maka kita tahu bahwa adjective clause ini berfungsi sebagai objek, sehingga jawabannya adalah menggunakan whom, that, ataupun zero. Soal nomor 10, the woman blah 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 was feeding the pigeons has a sack full of bread. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah who dan that. Kenapa? Karena setelah blank word di sini disusul oleh verb was feeding, yang merupakan suatu indikasi bahwa di sini adjective clause-nya berperan sebagai subjek, sehingga pilihannya kita menggunakan who ataupun that. Oke Bapak Ibu, jika video ini bermanfaat bagi kalian, tolong untuk dukung video ini dengan cara klik tombol subscribe dan like-nya. Di sini kita akan melanjutkan materi tentang adjective clause menggunakan which dan that. Contohnya di sini ya, the river is polluted. It flows through the town. Jadi ada dua clause, the river is polluted dan it flows through the town. Di sini kita lihat bahwa it akan menerangkan the river, dan it ini sebagai subjek ya. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi which ataupun that. Kesimpulannya adalah kita menggunakan which ketika yang kita akan jelaskan itu merupakan benda, yaitu the river, bukan person, bukan orang. Maka ketika digabung akan menjadi the river which flows through the town is polluted. Di sini adalah adjective clause-nya ya, which flows through the town, yang diletakkan setelah noun the river. Kita menggunakan which karena di sini yang kita terangkan adalah the river berupa benda, bukan orang. Atau kita juga bisa menggunakan that sebagai pengganti which. The river that flows through the town is polluted. Kita pindah ke poin D. The books were expensive, I bought them. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa them di sini menjelaskan the books. Them di sini berfungsi sebagai objek, ada di belakang, dan menerangkan the books yang merupakan benda. Sehingga kita bisa menggunakan which ataupun that. Ketika kita menggabungkan sama seperti yang di atas, adjective clause which I bought, ini diletakkan setelah the books. Jadi walaupun them ini merupakan objek, namun ketika diubah menjadi adjective clause, maka which dan that ini akan berada di depan. Which I bought, seperti itu. Ketika kita menggunakan that, maka menjadi the books that I bought were expensive. That I bought ini merupakan adjective clause yang menerangkan the books, dan posisinya harus diletakkan setelah noun yang dijelaskan. Were expensive akan ada di belakangnya.
Kemudian bisa juga kita mengatakan the books I bought were expensive. Jadi kita menggunakan zero, artinya kita tidak menggunakan which ataupun that. Kita langsung saja mengatakan the books I bought were expensive. Itu sudah benar untuk menyatakan adjective clause yang berfungsi sebagai objek. Who dan whom untuk orang, which untuk benda, sedangkan that bisa keduanya. Jadi who dan whom ini untuk orang ya, who itu untuk yang subjek, whom itu untuk yang objek, sedangkan which itu untuk benda. Kalau that bisa keduanya, bisa untuk orang maupun benda. In A, untuk membuat adjective clause, ubahlah it menjadi which dan that. Nah, jadi yang A ini ya, it ini akan berubah menjadi which atau that. It, which, dan that merujuk pada benda, yaitu sungai. Jadi yang it, which, sama that ini merujuk pada benda, yaitu the river, sungai. B dan C memiliki arti yang sama. Jadi poin B dan C ini artinya sama ya, baik menggunakan which ataupun that. Ketika which dan that digunakan sebagai subject pronoun dalam adjective clause, maka tidak bisa dihilangkan. Jadi ingat bahwa ketika which dan that digunakan sebagai subjek, posisinya untuk menggantikan subjek, maka tidak bisa dihilangkan ya. Jadi kita salah jika menggunakan kalimat the river flows through the town is polluted. Seharusnya itu the river which atau that flows through the town is polluted. Which dan that bisa digunakan sebagai objek ya. Which maupun that bisa menggantikan objek dalam adjective clause. Pronoun dalam adjective clause. Jadi which dan that bisa digunakan sebagai objek pronoun dalam adjective clause seperti pada E dan F. Di sini kita menggunakan which dan that untuk menggantikan objek pronounnya. Objek pronoun bisa dihilangkan seperti pada yang G. Jadi ketika kita berbicara tentang menggantikan objek ya. Jadi di sini kan adjective clause-nya menggantikan objek, maka bisa dihilangkan. Tapi kalau subjek jangan dihilangkan. Jadi kita bisa mengatakan the books I bought were expensive karena di sini adjective clause-nya sebagai objek. Ingat, nah ini nih konsepnya. Who dan whom itu untuk orang. Who itu orangnya sebagai subjek, whom itu orangnya sebagai objek. Which itu hanya untuk benda, sedangkan that itu bisa keduanya untuk orang ataupun benda. Dan zero untuk pengganti objek, baik orang maupun benda. Jadi kalau sudah menggantikan objek, baik itu orang maupun benda, kita bisa menzerokan atau tidak menggunakan whom ataupun tidak menggunakan which dan that, seperti itu. Kita lanjut ke exercise-nya ya. Combine the two sentences into one sentence. Make be an adjective clause. Give all the possible forms. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, jangan lupa untuk klik subscribe dan like di channel ini jika video ini bermanfaat untuk kalian semua. Nah, di sini exercise-nya ya, disuruh menggabungkan dua kalimat ini, yang A sama B. Kemudian di yang B ini suruh dijadikan adjective clause-nya. Jadi yang B ini akan menerangkan kalimat yang pertama. Dan give all the possible forms. Jadi disuruh untuk memberikan kalimat-kalimat yang memungkinkan. Jadi bukan cuma satu. Contohnya nomor 1, the pill made me sleepy. Yang B, I took it. Jadi di sini it ini menerangkan the pill ya. Kita tahu bahwa it ini fungsinya di sini sebagai objek, subjek, verb objek, sehingga kita bisa menggunakan which, that, dan juga zero. Ingat, zero hanya digunakan ketika menggantikan sebagai objek ya. Sehingga ini kita bisa jawab, the pill which I took made me sleepy, the pill that I took made me sleepy, atau the pill I took made me sleepy. Selanjutnya seperti biasa, kalian menjawab terlebih dahulu, kemudian saya akan membahasnya. Soal nomor 2, the soup was too salty, I had it for lunch. Silahkan dijawab.
Jawabannya adalah the soup which I had for lunch was too salty, atau the soup that I had for lunch was too salty, atau juga mengatakan the soup I had for lunch was too salty. Kita lihat di soalnya, the soup was too salty, I had it for lunch. It di sini menjelaskan the soup, menjelaskan benda ya. Jadi kita menggunakan which karena benda. Kemudian it di sini posisinya sebagai objek, subject, verb, object, sehingga kita bisa menzerokan ini. Sehingga kita bisa menggunakan which, that, ataupun zero. Dan cara penggunaannya adalah adjective clause yang ada di sini harus diletakkan setelah noun the soup, sehingga jawabannya adalah the soup which I had for lunch was too salty, the soup that I had for lunch was too salty, atau the soup I had for lunch was too salty. Soal nomor 3, I have a class, it begins at 8 a.m. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, kita analisis dulu ya. I have a class. It begins at 8 a.m. Jadi, it ini menjelaskan a class, benda, sehingga kita akan menggantinya dengan which. Kemudian, it ini posisinya sebagai subjek, maka kita tidak bisa menzerokan. Jadi, ketika soalnya seperti ini, kita bisa menggantikannya dengan which dan juga that. Caranya adalah di sini adjective clause-nya nanti diletakkan setelah a class. I have a class which begins at 8 a.m. atau I have a class that begins at 8 a.m. Soal nomor 4, I know a man, he doesn't have to work for a living. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke. Kita lihat lagi soalnya, I know a man, he doesn't have to work for a living. Subjek he ini menjelaskan a man. A man ini merupakan person, jadi kita menggunakan who ya. Karena he ini statusnya sebagai subjek, jadi kita bisa menggunakan who ataupun that. Kita tidak bisa menzerokan karena posisinya sebagai subjek. Sehingga jawabannya adalah I know a man who doesn't have to work for a living. I know a man that doesn't have to work for a living. Adjective clause yang ada di sini langsung diletakkan di noun a man. Soal selanjutnya adalah the information helped me a lot. Yang B, I found it on the internet. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya adalah kita lihat soalnya, the information helped me a lot. I found it on the internet. Jadi it di sini menjelaskan the information ya. The information adalah benda, sehingga kita bisa menggantinya dengan which ataupun that. Karena it ini posisinya objek, maka ini bisa dizerokan. Dan caranya adalah adjective clause ini ditambahkan atau diletakkan setelah noun the information. Jadinya the information which I found on the internet helped me a lot. The information that I found on the internet helped me a lot, ataupun the information I found on the internet helped me a lot. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. The people waved at us, we saw them on the bridge. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Kita analisis dulu soalnya ya. The people waved at us, we saw them on the bridge. Jadi them di sini akan menerangkan the people. The people merupakan person, jadi kita akan menggunakan whom ya, karena them ini merupakan objek. Jadi kita bisa menggunakan whom, that, ataupun zero. Seperti biasa, adjective clause di sini akan diletakkan setelah the people, sehingga akan menjadi the people whom we saw on the bridge waved at us, the people that we saw on the bridge waved at us, ataupun the people we saw on the bridge waved at
us. Lanjut ke soal nomor 7. My daughter asked me a question. I couldn't answer it. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya adalah kita bisa menggunakan apa? Nah, di sini kita lihat my daughter asked me a question, I couldn't answer it. Jadi it di sini akan menjelaskan a question berupa benda, sehingga kita menggunakan which ataupun that. Karena it ini posisinya sebagai objek, maka bisa dizerokan. Ingat bahwa adjective clause ini akan berada langsung setelah a question. Sehingga jawabannya adalah my daughter asked me a question which I couldn't answer it, atau my daughter asked me a question that I couldn't answer it, ataupun my daughter asked me a question I couldn't answer it. Oke, ke soal nomor 8. The woman predicted my future. She read my palm. Silahkan jawab terlebih dahulu. Oke, kita analisis dulu soalnya. The woman predicted my future. She read my palm. Di sini she menerangkan the woman ya, jadi menerangkan orang. Maka bisa diganti dengan who dan that. Kita tidak bisa menzerokan karena posisi she di sini berupa subjek ya. Ingat adjective clause di sini akan diletakkan setelah the woman, setelah noun the woman. Sehingga jawabannya adalah the woman who read my palm predicted my future, atau the woman that read my palm predicted my future. Kita lanjut ke soal nomor 9. Where can I catch the bus? It goes downtown. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah, kita analisis dulu. Where can I catch the bus? It goes downtown. Jadi it ini akan menjelaskan the bus berupa benda. Maka kita bisa menggantinya dengan which ataupun that. Kita tidak bisa menzerokannya ya Bapak Ibu, karena it ini posisinya sebagai subjek. Jangan lupa adjective clause yang ini akan diletakkan setelah the bus. Where can I catch the bus which goes downtown? Ataupun where can I catch the bus that goes downtown? Soal selanjutnya, all of the people can come. I asked them to my party. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, kita analisis soalnya all of the people. All of the people can come. I asked them to my party. Them di sini menjelaskan all of the people ya. Jadi menjelaskan orang. Sehingga kita bisa menggantinya menjadi whom, that, dan zero karena them ini fungsinya sebagai objek di sini. Ingat adjective clause ini akan kita letakkan setelah all of the people karena yang diterangkan adalah all of the people. Sehingga jawabannya adalah all of the people whom I asked to my party can come. All of the people who I asked to my party can come, ataupun all of the people I asked to my party can come. Oke, itulah exercise sebelumnya. Dan kita akan lanjut ke singular and plural verbs in adjective clauses. Namun sebelumnya, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa sekalian, dukunglah channel ini dengan klik tombol subscribe dan like-nya jika video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk membunyikan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas singular and plural verbs in adjective clause. Di adjective clause itu kita akan mengetahui verbnya singular ataupun plural. Singular itu artinya tunggal ya, sedangkan plural itu artinya jamak atau lebih dari satu. Kita lihat di sini yang A, I know the man who is sitting over there. Kemudian yang B, I know the people who are sitting over there. Di sini adalah
menggunakan verb yang berbeda. Yang A ini menggunakan is sitting, sedangkan yang B menggunakan are sitting. Kenapa? Kita bahas. Di A, verb di adjective clause is singular karena who merujuk pada sebuah singular noun yaitu man. Jadi kenapa kok ini menggunakan is? Karena who di sini merujuk pada the man. The man-nya itu satu ya. Jadi karena the man itu singular, maka kita menggunakan verb yang singular juga. Yang B, di B, verb di adjective clause are adalah plural karena who merujuk pada plural noun yaitu people di sini. Jadi who are sitting ini menggunakan are karena who ini merujuk pada the people. People itu kan banyak ya, bukan cuma satu orang. Kalau the people ini banyak, artinya ini merupakan plural, maka kita wajib verbnya dipluralkan juga agar nyambung gitu. Nah, dan ini Bapak Ibu adik-adik mahasiswa sering banget menjadi soal dalam TOEFL ya. Kadang verbnya itu gak nyambung dengan apa yang dijelaskan, seperti itu. Kita lanjutkan ke exercise-nya ya. Circle the correct word in parentheses. Underline the noun that determines whether the verb should be singular or plural. Jadi di sini kita harus melingkari katanya, harus melingkari mana yang benar di kurung ini, kemudian kita garis bawahi noun yang dijelaskan itu apa. Contohnya yang nomor 1 ya. A saw is a tool that is ataupun are used to cut wood ya. Di sini kita lihat ini noun-nya ya, a tool, kemudian menggunakan is karena noun-nya itu tool, yaitu singular, sehingga verb-nya juga singular is. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Hammers are tools that is atau are used to pound nails. Di sini noun-nya adalah tools yang merupakan plural, maka kita menggunakan verb plural juga yaitu are. Ya, di sini plural kita menggunakan plural. Soal nomor 3 silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya adalah ini merujuk pada noun a woman. Woman itu merupakan singular ya. Kemudian kita pilih verb yang singular juga yaitu lives. Silahkan dijawab terlebih dahulu untuk soal nomor 4. Noun-nya adalah people. People itu adalah plural sehingga kita harus menggunakan verb plural juga yaitu live, bukan lives. Silakan terlebih dahulu dijawab soal nomor 5. Noun-nya adalah cousin. Cousin itu adalah singular sehingga kita menggunakan verb singular yaitu works. Silahkan dijawab untuk soal nomor 6. Noun-nya adalah manners. Ada S di sini menunjukkan bahwa ini plural sehingga kita menjawabnya dengan verb plural juga yaitu work. Silahkan dijawab untuk soal nomor 7. Noun-nya adalah athlete. Athlete ini adalah singular sehingga kita menggunakan verb singular juga yaitu plays. Silahkan dijawab untuk soal nomor 8. Noun-nya adalah athletes. Itu merupakan plural ya, ada S di sini menunjukkan bahwa ini adalah noun plural sehingga kita menggunakan verb plural yaitu play. Silakan dijawab untuk soal nomor 9. Noun-nya adalah books. Books ini adalah plural ya. Ada S di sini menunjukkan bahwa ini adalah plural noun sehingga kita menggunakan plural verb yaitu tell di sini. Silakan dijawab untuk soal nomor 10.
Oke, noun-nya itu adalah book. Book itu adalah singular dan kita menggunakan verb singular juga yaitu tells. Silahkan dijawab untuk soal nomor 11. Oke, noun-nya itu adalah man ya. Man itu adalah bentuk plural dari man. Karena ini plural, maka kita menggunakan verb be plural yaitu were. Soal 12, silahkan Anda jawab terlebih dahulu. Oke, dan noun-nya adalah woman. Woman itu adalah singular, jadi kita menggunakan verb singular yaitu was. Thank you, itu dia Bapak Ibu dan adik-adik para pejuang TOEFL. Jangan lupa untuk terus berlatih karena yang kalian lakukan tidak akan mengkhianati hasil yang Anda dapatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like-nya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.